Waalaikumsalam. Silakan duduk, Fikra. Ibu manggil saya, Bu? Iya, Fikra. Jadi gini, kemarin kan si Dafa, ketua kelas sama ini Ibu BK nyampaikan sama Ibu kalau Fikra kemarin nendang kursi, rusakin kursi kelas. Apa benar, Fikra? Maaf, Bu. Ya, tadi saya kesal sama teman-teman, Bu. Saking kesalnya saya nendang kursi sampai kursinya patah. Oh, jadi gitu ya. Sebenarnya itu hal yang wajar ya, hal yang manusiawi karena kita eh, kalau ibu berada di posisi Fikra, mungkin ibu juga melakukan hal yang sama ya. Nah, kemarin ibu juga sudah temui, sudah manggil Yoga dan Putri. Mereka katanya sudah minta maaf. Nah, sekarang ibu mau dengar cerita dari Fikra. Bisa Fikra ceritakan kronologinya secara rinci? Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Tadi Fikra lagi gemas. Terus agak telat masuk kelasnya. Ketika istirahat, tadi si Fitri bilang sama Fikra kalau ada teman-teman yang ngomongin Fikra, kalau Fikra suka milih-milih guru saat belajar. Terus mereka ngomongin sama guru BK. Fikra temui lah, Bu, yang ngomong itu. Mereka malah marah-marah sama Fikra. Nah, terus Fikra nggak terima. Saking kesannya, Fikra tendang kursinya, Bu, sampai patah. Oh, jadi begitu. Itu ya yang disampaikan Ibu BK kalau mereka juga sudah dipanggil sama Ibu BK ya dan sudah minta maaf. Apa benar itu? Benar ya? Benar, Bu. Jadi wajar lah Fikra melakukan hal seperti itu karena kesal temannya telah menceritakan tentang hal yang tidak benar tentang Fikra. Nah, di sini Ibu menghargai tindakan Fikra yang tidak melakukan yang lebih jauh dari itu seperti memukul temannya. Nah, coba Fikra pikirkan ya, sikap Fikra yang marah-marah dan merusak merusak kursi itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Maaf, Bu. Fikra salah, Bu. Tidak seharusnya Fikra merusak kursi, Bu. Fikra sudah melanggar keyakinan kelas kita, Bu. Nah, Fikra dari tindakan Fikra tersebut, keyakinan kelas yang apa yang telah Fikra langgar? Tidak menghormati teman dan menjaga perlengkapan sekolah. Kelas, Bu. Ya, betul sekali. Fikra, untuk selanjutnya, kalau ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Jangan terbawa emosi. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan emosi, semua masalah itu tidak akan selesai. Nah, malah masalahnya makin rumit. Nah, jadi apa yang bisa Fikra lakukan saat Fikra sedang marah? Harus selalu sabar, Bu. Nah, Fikra bersedia memperbaiki masalah ini? Ya, Bu, bersedia. Fikra janji, Bu, tidak akan ulangi lagi. Dan Fikra akan bertanggung jawab dengan apa yang Fikra telah perbuat. Nanti Fikra akan perbaiki, Bu, kursi yang rusak tadi, Bu. Baiklah, karena Fikra sudah tahu kesalahan Fikra dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Fikra juga sudah mau bertanggung jawab atas kesalahan Fikra. Jadi Fikra boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya, Bu. Sekali lagi Fikra minta maaf, Bu. Ya, Fikra sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra dari kelas 10 Atan 1. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bu Mary tentang pengendalian amarah tentang permasalahan saya dengan teman-teman sekelas saya. Saya harus tetap bersabar dan menghormati teman-teman. Waalaikumsalam. Ayo, Dafa silakan duduk. Ya, Bu, terima kasih. Dafa tahu kenapa Ibu manggil Dafa? Tidak, Bu. Ada apa ya, Bu? Jadi gini Dafa, ada beberapa guru dan teman kelas Dafa yang melaporkan sama ibu kalau Dafa itu sudah 4 kali tidak masuk kelas atau telat masuk kelas. Nah, guru piket juga sempat menyampaikan sama ibu kalau Dafa sering tidak ikut apel pagi. Apa benar Dafa? Maaf, Bu. Iya, Bu. Nah, ibu sebagai wali kelas sempat kaget juga. Setahu ibu kan Dafa orangnya rajin, disiplin, tanggung jawab. Nah, sekarang malah dapat laporan Dafa sudah sering telat masuk kelas. Kalau boleh tahu, kenapa Dafa banyak absen dan telat masuk kelas? Akhir-akhir ini Dava sering bangun kesiangan, Bu. Kenapa sering bangun kesiangan Dafa? Karena akhir-akhir ini Dava suka begadang, Bu. Kadang main game,
dan ngumpul sama teman-teman, Bu, sampai larut malam. Nah, itu yang tidak boleh dibiasakan ya. Dapat tahu kan dampak yang kalau kita sering bergadang? Apa? Tahu, Bu, tidak bagus untuk kesehatan tubuh dan bikin telat dan tidak semangat dan tidak fokus belajar karena ngantuk, Bu. Nah, itu Dava tahu dampaknya. Jadi Dava, itu kesalahan yang Dava lakukan tuh hal yang manusiawi ya. Semua manusia pasti akan melakukan kesalahan seperti Dava tadi. Tapi Dava juga harus bisa membatasi dalam penggunaan menggunakan handphone di rumah atau bermain game, batasi ya. Dan jangan suka bergadang kalau sering ngumpul sama teman-temannya. Usahakan jangan ngumpul sampai larut malam, ya. Ya, Bu. Salah, Bu. Dapat tahu keyakinan kelas yang Dapat langgar. Yang Dava langgar keyakinan kelas nomor 1, Bu, disiplin. Nah, sekarang Dapat sudah melanggar keyakinan kelas. Sekarang apa yang akan Dapat lakukan? Sebelumnya Dava minta maaf ya, Bu, sudah mengecewakan Ibu, dan Dava janji Bu tidak akan ulangi lagi. Dava akan kurangi durasi main game dan ngumpul dengan teman-teman sampai larut malam, dan Dava akan lebih disiplin lagi, Bu. Ya baik Dava, karena Dava sudah menyadari kesalahan Dava juga sudah janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi Ibu akan tetap memanggil orang tua Dava sebagai kerjasama untuk masalah ini ya. Dan Dava harus tetap mengejar pelajaran yang ketinggalan. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Dava izin masuk kelas lagi, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Dava 10-1. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bu Mary untuk mencari permasalahan saya yang sering datang terlambat, dan saya menyadari kesalahan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.